dengan 1.000 tempat tidur. Itu langkah yang jelas. Ada dua hal. Tempat tidur itu yang mau pakai siapa? Orang ke rumah sakit dibilang suruh pulang. Ada dua hal yang dilakukan. Bisa dicek. Sekarang banyak cerita tuh di media juga udah banyak yang nulis. Orang ke rumah sakit pada bingung, orang ke rumah sakit, teman saya ke rumah sakit, ke swasta nggak mau diperiksa, Anda nggak kenapa-napa, Anda istirahat aja, pergi ke rumah sakit rujukan, inisiatif sendiri, sampai di sana bingung mana yang suspek, mana ini nggak bisa dipisahin, nunggu mau ronsen lama, setelah 2 hari ternyata ruangannya kosong. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sekarang nih maksud saya begini, kalau tokoh agama menyambut baik, masyarakat bahagia, bukan di situ masalahnya. Masalah kita ini di lapangan, bisa kerja apa enggak. Para pekerja-pekerja medis itu kesian, nggak dapat guidance. Alat ngecek coronanya nggak ada. Yang swasta nggak ada alat ngeceknya di mana itu? Di mana? Loh banyak, Anda ini anggota DPR, Anda yang mestinya ngecek. Loh saya sudah Haris mesti kasih tahu Anda harus kasih tahu di rumah sakit Persahabatan, tadi saya sudah sebut. Haris mesti kasih tahu supaya jangan sampai jangan sampai Anda menyebutkan sesuatu yang Anda tidak tahu. Itu menjadi membuat panik orang gitu. Loh enggak, orang memang panik, nggak ada yang bahagia. Nggak bisa. Orang panik ngadepin corona, orang panik harus nggak boleh larangan kerja dan lain-lain. Sekarang Anda pada sibuk kasih tahu siapa yang bahagia dengan Haris mendapatkan informasi dari medsos, itu sulit sekali. Itu yang membuat sesat masyarakat. Ini bukan medsos. Itu yang membuat masyarakat Anda dari mana saya ngomong medsos? Makanya tadi saya bilang sama Anda. Saya ngomong medsos. Saya nggak ngomong medsos. Iya, kalau Anda mendapatkan informasi itu dari medsos, pasti keliru. Karena itu pemerintah dari juru bicara pemerintah menyampaikan berkali-kali. Sampai dengan tadi juga disampaikan. Justru jelas orang kacau karena juru bicara pemerintah. Kalau tidak bicara dengan mana? Persahabatan. Dari tadi saya bilang persahabatan, kupingnya nggak dipakai. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah ada lockdown? Kuping dipakai, jangan cuma mulut aja. Kuping buat dengar. Oke, Mas Haris kita tenang dulu. Mas Haris, apakah lockdown yang akan dilakukan menurut Anda atau penapisan? Begini, saya mau tanggapi dulu Pak Mardhani. Anda aja nggak ngormatin acara. Gimana Mas Haris, mau ngomong? jadi harus apakah lockdown dilakukan atau Anda lockdown dulu dia nih. Bukan. Kita nggak boleh kasar. Bukan Haris kan bilang rumah sakit. Makanya rumah sakit mana yang kau tahu? Pemerintah nggak bisa bikin apa-apa. Sebab kalau kau menyebutkan rumah sakit tanpa kau tahu rumah sakit yang mana, itu fitnah namanya. Tadi itu yang dibaca di sosmed. Tadi saya sebut persahabatan. Gitu. Luar biasa berkali. Gerak cepat melawan corona menjadi diskusi kami bersama 4 narasumber yang sudah hadir di studio 2 Arah malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, Haris Azhar, Direktur Lokataru. Terima kasih Mas Haris sudah hadir bersama kita di sini. Dan kemudian ada Pak Limotar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Terima kasih Pak Ngabalin sudah hadir. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga politisi PDI Perjuangan ada Pak Muhammad Nabil Harun yang telah bergabung juga bersama kita pada malam hari ini. Dan nanti kita akan juga mengundang Mardhani Alisera, politisi Partai Keadilan Sejahtera untuk berdiskusi di 2 Arah malam hari ini. Terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah sudah menyatakan bahwa status bencana nasional sebagai ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Apakah ini sudah cukup dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden dan juga pemerintah, Mas Haris? Saya punya sejumlah isu ya yang saya pikir hari ini relevan ya untuk ke depan juga kita lihat. Pertama soal informasi dan komunikasi publik. Itu tetap penting dalam soal penanganan, ketersediaan fasilitas dan juga pencegahannya. Tapi tidak hanya dalam soal sebaran dan jumlah, tetapi juga dalam soal kualitasnya. Nah itu satu. Yang kedua soal fasilitasnya itu sendiri, fasilitas penanganan, soal keterjangkauan, termasuk juga jaminan bagi para pekerja medis. Tapi kalau langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini apakah sudah tepat, sudah cepatkah? Kalau dari yang 2 lagi nih soal kelompok rentan, manula gitu ya, masyarakat terpencil, miskin terpencil, dan juga soal koordinasi. 4 isu ini saya lihat masih tergopoh-gopoh. Nah ini masih menunjukkan bahwa pemerintah punya tantangan baru yang kemarin sempat membohongi publik, sempat terlambat. Nah hari ini kelihatan bahwa di lapangan 4 isu ini tantangan kita ke depan. Ada tantangan yang masih belum siap sepenuhnya, masih tergopoh-gopoh, Pak Ngabalin? Ya, yang pertama saya klarifikasi dulu. Bahasa membohongi publik itu tidak bagus, tidak arif bagi seorang analis sekapasitas Haris Aziz, kawan dan sahabat saya.
Tapi yang paling penting saya harus kasih tahu bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik itu adalah bagian yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam penanganan COVID-19. Itu sebabnya kenapa hari ini setelah dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 itu adalah perintah gugus tugas yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk bisa menangani ini secara simultan. Oke, gugus tugas. Pak Mardhani sudah bergabung. Pak Mardhani, gimana gugus tugas? Apakah sudah melakukan tugasnya dengan cepat, tepat untuk bisa mencegah penyebaran virus corona? Yang pertama, tentu apresiasi sudah ada gugus tugas ya. Tetapi tetap penanggung jawab utama itu harus pemerintah pusat. Ketika Pak Presiden menyatakan ini diserahkan kepada BNPB dan pemerintah daerah, buat saya itu tindakan yang tidak ada. Tapi hari ini sudah disampaikan oleh Presiden bahwa apapun yang akan diambil kebijakan dari pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Setuju, tetapi itu tidak bermakna mengambil keputusan, justru memperlambat daerah membuat keputusan. Memperlambat? Iya, justrunya segera daerah diajak. Tanyakan, kepala daerah rata-rata belum diajak duduk bersama untuk menangani, padahal kita sudah punya sistem desentralisasi. Oke, gitu. Tapi apakah dengan tadi pernyataan Presiden yang disampaikan sore tadi bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah daerah dikonsultasikan kepada pemerintah pusat, itu harus sesuai dengan sepengetahuan pemerintah pusat, bukankah itu sudah terpusat? Itu benar, tetapi di dalam pernyataan tidak ada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya, beberapa kepala daerah malah bagus, sudah bukan lockdown ya, tapi slow down, merendahkan. Saya punya data begini, ini penting sekali untuk bab tentang merendahkan ini ya. Jadi apa yang Anda harapkan dari pernyataan Presiden? Yang saya harapkan agar pemerintah segera mengambil keputusan, sekarang belum. Justru yang diambil keputusan adalah pemerintah daerah disuruh jangan ngambil keputusan. Contoh lihat ini. Kalau tidak diambil, maka grafik yang paling atas ini puncak dari pandemi. Tapi kalau kita slow down, nggak usah lockdown, maka grafik yang kedua, kedua ini membuat kita bisa menangani dengan sempurna. Karena belum ada keputusan dari pemerintah, kata Pak Mardhani, untuk slow down. Saya pikir dengan munculnya Kepres dan menunjuk Kepala BNPB sebagai pimpin untuk gugus tugas ini merupakan keputusan yang jelas. Dan saya kebetulan ada di Komisi 9. Dan saya memantau penuh virus corona ini sejak awal hingga saat ini, dan pemerintah sangat mendengarkan aspirasi masyarakat. Beberapa kali kritik-kritik dari Komisi 9 kemudian didengarkan oleh Kementerian Kesehatan dan ditindaklanjuti. Karena tidak ada keputusan dari pemerintah pusat, tadi dituding oleh Pak Mardhani justru akan memperlambat arah dan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menangani corona. Saya kira tidak benar. Pemerintah pusat sudah mengambil keputusan dengan menerbitkan Kepres. Sekarang tinggal bagaimana kepala-kepala daerah itu kemudian menaati itu. Sudah ada Kepres? Ya, ini lihat data lagi. Cina dengan Amerika sudah jelas. Anggaran menangani virus coronanya jumbo sekali ya. Cina 16 US, Amerika 8,3 miliar, bukan million ya, miliar. Oke, sudah ada Kepresnya. Sekarang berapa anggaran yang diserahkan kepada gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Doni? Nggak ada artinya Kepres kalau tidak jelas siapa pasukan di bawahnya, apa wewenangnya, dan berapa anggarannya. Beberapa rumah sakit sekarang ini ada kisah sedih teman-teman wartawan yang salaman dengan Menteri Perhubungan tadi pagi atau kemarin ke Rumah Sakit Persahabatan. Nggak bisa dites karena memang tidak siap. Kalau sekali berpersahabatan seperti itu, nanti saya dapat data lagi. Di beberapa tempat, tidak semua rumah sakit punya negative pressure untuk mengisolasi dengan baik. Nah, ini bab anggaran. Kepresnya bagus, tapi turunannya mana? Gitu. Ada dua hal yang mungkin juga harus publik tahu dari menanggapi penjelasan beliau. Yang pertama begini, semua rumah sakit rujukan itu adalah tempat di mana setiap orang yang terkonfirmasi untuk bisa melakukan lab atau dia untuk bisa melakukan pemeriksaan. Itu pertama. Karena itu pemerintah mengumumkan itu kepada publik. Bahwa ada informasi kemudian teman-teman wartawan yang bersentuhan fisik langsung dengan Pak BKS kemudian harus diperiksa, tidak serta-merta pada hari itu. Memang karena
harus juga dikasih tahu supaya mereka juga punya persiapan karena lebih dari bukan satu orang, lebih dari beberapa orang. Karena itulah maka tadi karena itu makanya memang setelah dikonfirmasi dengan rumah sakit, mungkin besok sekitar jam 1 atau jam 3 baru dilakukan. Artinya apa yang mau saya kasih tahu bahwa dalam hal ini maupun dia wartawan atau siapapun, sekarang pemerintah mempersiapkan diri untuk melakukan hal itu. Gugus tugas yang dikritik karena turunannya apa? Anggaran dari pemerintah akan seperti apa untuk gugus tugas menanggulangi corona? Saya kemarin bicara dengan Menteri Keuangan lebih kurang 7 menit 8 detik. Supaya saya kasih tahu baik. Ada angkanya tidak? Dengar baik-baik. Angka yang dilakukan itu adalah pertama, beliau berdua ini anggara DPR RI dan saya tahu ya sebagai bekas anggota DPR di panitia anggaran saya mengerti. Alokasi anggaran pendapatan belanja negara dalam setiap penetapan tahun anggaran itu selalu ada alokasi anggaran itu dan itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Khusus untuk penyebaran virus khusus untuk penyebaran corona ini memang di beberapa departemen, sebutlah seperti Departemen Kesehatan, kemudian anggaran-anggaran lain yang dialokasikan itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mempersiapkan itu. Kalau sampai dengan kemarin nanti hari Rabu besok itu akan disampaikan oleh Menteri Keuangan. Sudah apa yang saya mau sampaikan? Bukan. Untuk hari Rabu lagi. Bukan, kemarin disampaikan sama Sri Mulyani, 1 triliun. Selasa disampaikan, Rabu disampaikan, dan Jumat akan disampaikan. Apa maksudnya? Dimaksudnya supaya masyarakat juga mendapatkan informasi terhadap seberapa jauh anggaran yang dipersiapkan dan pasti pemerintah akan mempersiapkan itu. Nggak usah ragu. Udah disampaikan sama Sri Mulyani 1 triliun 2 hari kemarin. Ya makanya tinggal jawab aja. Nanti Selasa lagi ada. Saya mau kasih tahu begini. Saya mau kasih tahu begini. Dari poin saya kan tadi ada ngomong soal jumlah quantity maupun quality dari fasilitas. Ada 100 rumah sakit yang dirujuk, semuanya rumah sakit pemerintah. 132. Saya tadi simulasikan coba, di Papua itu baru ada 1 di Jayapura. Ya kan? Papua medannya kayak gimana kita tahu. Berat. Kalau ada orang di Manokwari, suspek gimana mobilisasinya. Lalu di NTT itu cuma ada 2, di Flores dan di Kupang. Lalu kalau nanti ada orang di Sumba, ada 4 kabupaten di sana ada masalah, bagaimana? Nah, ini contoh. Wartawan harus diadvokasi oleh orang istana, wartawan istana diadvokasi oleh orang istana, baru nanti mereka akan dicek. Apalagi orang Saya tadi lihat di TV, luar biasa 7 menteri dengan ngiung-ngiungnya semua masuk ke RSPAD. Apa itu? Ngiung-ngiung itu apa maksudnya? Rider. Jadi saya melihat bahwa masih diskriminatif, ketersediaan, kualitas, nggak merata. Itu satu hal yang dari kondisi kita hari ini. Yang kedua, dari angka di berbagai negara, yang paling rawan kena virus corona itu 2 kategori. Satu, orang yang punya penyakit bawaan di dalam, dan yang kedua, manula, elderly person. Ya kan? Baik. Nah, Kepres tersebut baik. Tapi situasi ini harus simultan running on, terus jalan. Nah itu yang menurut saya nggak bisa kalau negara dan partai politik yang mendukungnya sibuk dengan Kepres. Situasi ini jauh lebih besar dari Kepres. Kepres nggak cukup, tapi juga pemerataan untuk fasilitas screening atau penapisan juga ini harus dilakukan secara besar-besaran, menyeluruh di seluruh Indonesia. Ya, jadi 132 rumah sakit rujukan dengan 155 bed isolasi itu sangat cukup. Sangat cukup. Jumlahnya terus bertambah sampai saat ini kalau kita mendengar tadi. Itu dipersiapkan sebelum muncul Kepres. Itu sudah sangat cukup. Nah sekarang pemerintah sedang menyiapkan 1000 bed lagi di Pulau Galang. Dan saya sudah meninjau langsung di sana. Bagaimana bawa orang ke Pulau Galang itu bagaimana? Saya pengen tahu. Itu nanti bisa. Ada kakek-kakek nanti kalau umurnya 75-80 tahun kena suspek aja nih. Sekarang begini. Datang ke rumah sakit swasta aja, rumah sakit swasta nggak mau bilang apa-apa, bilang suruh langsung kerujukan. Mau di ke Pulau Galang begini, gimana? Kita mau bicara sama rata atau mau bicara proporsional. Tidak mungkin di Jawa misalnya ada 10, terus di Papua juga ada 10. Lain kondisinya. Dan untuk menentukan sebuah rumah sakit rujukan itu butuh protokol yang ketat.
tidak mudah. Dan masalah seseorang sampai Pulau Galang itu teknis yang tidak sulit bagi pemerintah. Oke, nanti bagaimana, apakah harus ada tindakan lebih berani, tindakan secara ekstra yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mencegah penyebaran virus corona di Indonesia? Kami akan bahas di dua arah selepas jeda. Malaysia akan memberlakukan lockdown terhitung mulai hari Rabu pekan ini untuk menutup akses keluar dan masuk Malaysia untuk mencegah penyebaran virus corona selama 2 pekan. Ini akan diambil oleh pemerintah Malaysia. Lockdown juga menjadi pembahasan dan juga perdebatan di Indonesia. Apakah perlu pemerintah mengambil opsi lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona? Ada pendapat yang berbeda terkait dengan hal ini. Ini dia. Kalau memang memungkinkan dengan cara lockdown itu, berdasarkan kajian yang ada, itu lebih mudah untuk melakukan mitigasi dan juga penanganan terhadap virus corona ini dan juga mengantisipasi penyebar luasannya itu, ya saya kira pemerintah harus melakukan itu. Bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Pemerintah tidak ada pikiran untuk melakukan lockdown demi mencegah penyebaran virus corona. Apa pertimbangannya, Pak Ngabalin? Ya, yang paling penting yang sekarang menjadi perhatian pemerintah itu adalah tentu melakukan edukasi kepada masyarakat agar virus corona ini, COVID-19 ini bagaimana bisa menjaga kemampuan kekebalan tubuh, imun, kemudian bagaimana bisa tidak hadir di wilayah-wilayah di mana orang yang banyak dan ramai. Yang ketiga, jangan lupa bahwa kalau daerah-daerah seperti negara-negara yang melakukan lockdown seperti di beberapa, taruhlah seperti Korea. Korea itu 83,54% dan dia tidak melakukan lockdown. Artinya apa? Artinya bahwa dia lebih memberikan jaminan atas warganya dengan regulasi yang ada, kesiapan pemerintah dan kesiapan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya secara nasional tapi daerah-daerah juga tidak diperbolehkan lockdown. Itu satu. Yang kedua, mereka saja yang satu benua, satu wilayah begitu terkumpul. Indonesia ini 13.000 dan sekian lebih pulau. Kalau dia melakukan lockdown hari ini kemudian di tempat lain yang tetap saja sehat dan tidak ada masalah, itu akan merugikan daerah yang lain. Apakah perlu diambil opsi lockdown, Pak Mardhani? Yang pertama, mengambil Korea dibandingkan Indonesia tidak tepat. Korea sehari mampu melakukan swab test yang dalam 2 jam ketahuan 15.000 unit gratis. Bahkan mereka menyiapkan drive-thru-nya. Sehingga di kita tadi jumlah saya masih agak khawatir. Yang dikatakan siap itu harusnya dilihat ada negative pressure-nya enggak. Ketika isolasi itu harus ada negative pressure. Tidak semua ruangan punya negative pressure. Nanti dicek. Yang kedua, lockdown atau tidak, saya udah bahagia Pak Presiden, ini wewenang saya. Monggo ambil wewenangnya. Lihat grafik ini. Saya masih pengen ke grafik ini. Di grafik ini, kalau nggak ada slowdown atau lockdown, maka kita akan ada ledakan pandemi. Tapi ketika kita lockdown atau slowdown, kita akan mampu. Grafik yang bawah. Jadi menurut Anda harus lockdown? Slowdown atau lockdown, monggo dibuat. Kalau himbauan, monggo di rumah saja, beribadah, bekerja. Tidak bisa himbauan. Sekarang bukan saatnya kita berdoa saja atau himbauan saja. Mana aturannya? Singapura sudah jelas bahwa social distance minimal semeter. Namanya tempat duduk, ini harus tanda, nggak boleh ada yang duduk. Di kita mana? Di evil is in the detail. Satu lagi, sebentar. Ini saya dari Kompas ini. Sedih. Karena nggak saling connected. Rata-rata di negara lain kasus suspected itu jalurnya jelas. Yang ini disconnected, artinya kluster kita banyak sekali. Itu nyambung dengan data ini ketika grafik kita beda sendiri. Naik sendiri, artinya kondisi kita jauh lebih berat ketimbang negara lain. Dan karena itu jangan bernarasi, ambil eksekusi. Monggo Pak Presiden ambil eksekusi. Himbauan tidak cukup. Nabil. Ya, saya melihat ketika kemudian pemerintah mengeluarkan Kepres ini disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat dan banyak tokoh masyarakat yang kemudian melakukan langkah-langkah sesuai apa yang menjadi anjuran pemerintah. Artinya
masyarakat mengamini apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dan banyak sekali tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian memberikan himbauan yang tentu itu akan didengar Himbauan oleh. nggak cukup kalau kata Pak Mardhani, harus ada actionnya, tidak hanya untuk mengimbau masyarakat, meminta masyarakat menghindari kerumunan, bekerja, beribadah, belajar di rumah, tapi harus ada actionnya, ada paling tidak teknis secara mekanismenya. Ya, action sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi disampaikan soal tidak semua ruangan punya negatif pressure, memang tidak. Tapi 155 bed dari 132 rujukan itu pasti negatif pressure. 155 nyun sewu, Gus. Kalau kali 2, 310 tempat tidur saja. Padahal kalau ngelihat grafik kita, kemungkinan ini meledak sangat besar kalau tidak ada langkah untuk slowing down. Langkah yang dilakukan adalah kemudian membentuk atau menyiapkan Pulau Galang dengan 1000 tempat tidur. Itu langkah yang jelas. Ada dua hal, tempat tidur itu yang mau makan siapa? Orang ke rumah sakit dibilang suruh pulang. Ada 2 hal yang Nggak dilakukan. bisa dicek. Ya kan? Sekarang banyak cerita tuh di media juga udah banyak yang nulis. Orang ke rumah sakit pada bingung, orang ke rumah sakit, teman saya ke rumah sakit, ke swasta nggak mau diperiksa, Anda nggak kenapa-napa, Anda istirahat aja. Pergi ke rumah sakit rujukan, inisiatif sendiri, sampai di sana bingung mana yang suspek, mana ini nggak bisa dipisahin. Nunggu mau ronsen lama, setelah 2 hari ternyata ruangannya kosong. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sekarang nih maksud saya begini, kalau tokoh agama menyambut baik, masyarakat bahagia, bukan di situ masalahnya. Masalah kita ini di lapangan, bisa kerja apa enggak. Para pekerja-pekerja medis itu kesian, nggak dapat guidance, alat ngecek coronanya nggak ada. Jadi kalau yang swasta nggak ada alat ngeceknya di mana itu? Di mana? Lo banyak, Anda ini anggota DPR, Anda yang mestinya ngecek. Saya sudah Haris mesti kasih tahu Anda harus kasih tahu Haris di rumah mesti sakit kasih tahu supaya tadi saya udah sebut. Haris mesti kasih tahu supaya ini jangan saya sampai sebut. Jadi jangan sampai Anda menyebutkan sesuatu yang Anda tidak tahu. Rumah sakit rujukan itu yang menjadi ada di Jakarta. membuat panik orang gitu. Lo enggak, Gini, orang memang panik, nggak ada yang bahagia. Nggak bisa. Orang panik ngadepin corona, orang panik harus nggak boleh larangan kerja dan lain-lain. Sekarang Ya, Anda pada sibuk kasih tahu siapa yang bahagia dengan Haris Kepres. mendapatkan informasi dari medsos. Ada orang bahagia dengan itu sulit sekali. Itu yang membuat sesat ini masyarakat. bukan medsos. Itu yang membuat Anda masyarakat dengar dari mana sesat. saya ngomong medsos? Makanya tadi Anda saya dengar bilang dari sama mana Anda. saya ngomong medsos? Saya nggak ngomong medsos. Iya, kalau Anda jangan mendapatkan duduk. informasi Saya itu mau dari jelasin. medsos, pasti Dengerin dulu saya keliru. bicara. Karena itu pemerintah dari juru bicara pemerintah menyampaikan berkali-kali. Sampai dengan tadi juga disampaikan. Justru jelas ini orang poinnya. kacau karena Gitu loh. juru bicara pemerintah. Kalau rumah sakit tidak bicara dengan baik. Mana? Persahabatan. Dari tadi saya bilang persahabatan, kupingnya nggak dipakai. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah ada lockdown? Kuping dipakai, jangan cuma mulut aja. Kuping buat dengar. Oke, Mas Haris, kita tenang dulu. Mas Haris, apakah lockdown yang akan dilakukan menurut Anda atau penapisan? Begini, saya mau tanggapi dulu Pak Mardhani. Anda aja nggak ngormatin acara. Gimana Mas Haris, mau ngomong? jadi harus apakah lockdown dilakukan atau Anda lockdown dulu dia nih. Bukan. Kita nggak boleh kasar di sini. Bukan karena Haris kan bilang rumah sakit. Makanya rumah sakit mana yang kau tahu? Kacau, pemerintah nggak bisa bikin apa-apa. Sebab kalau kau menyebutkan rumah sakit tanpa kau tahu rumah sakit yang mana, itu fitnah namanya. Tadi Itu yang dibaca di sosmed. Tadi saya sebut persahabatan. Gitu. Luar biasa berkali-kali pemerintah menyampaikan tentang semua rumah sakit yang ada dalam memberikan pelayanan kepada warga. Kenapa justru Anda menyebutkan bahwa ada masyarakat yang siap? Disitulah persoalannya. Lockdown ini si Haris. Tahan dulu Pak Ngabalin. Supaya dia mengerti, jangan sampai dia tidak mengerti. Kita beri kesempatan nanti, kita akan berikan kesempatan, ditahan dulu Pak Ngabalin. Semua harus tanggapi dulu nanti Pak Mardhani. Gus Nabil, bahwa social distancing ini sangat efektif untuk mencegah persebaran virus corona lebih meluas. Apakah perlu dibentuk suatu aturan bahwa memang masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, bekerja melalui di rumah, kemudian sekolah di rumah, beribadah di rumah? Ya, anjuran-anjuran itu sudah disampaikan dan kemudian itu dipatuhi oleh masyarakat. Buktinya banyak masyarakat dari lintas ya, mau agamanya apapun, ikut mensosialisasikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Artinya sambutan yang baik dari masyarakat ini harus kita ikuti bersama. Pak Mardhani? Lagi-lagi pemerintah main-main dengan anjuran. Gambar ini Pak Jokowi ngasih tahu, ayo kerja dan beribadah di rumah. Di sebelahnya ratusan orang sekarang malah kumpul.
Kenapa? Karena tidak ada sanksi, tidak ada aturan turunan. Bagaimana cara belajar di rumah, bagaimana cara kerja di rumah, buat ASN bagaimana, buat private bagaimana, buat informal bagaimana, bagi yang melanggar bagaimana, bagaimana kalau ada kegiatan yang di atas 25 orang, jalan apa tidak, bagaimana kalau bagaimana. Yang diperlukan sekarang bukan anjuran, tetapi aturan ketat. Karena COVID-19 tidak mentolerir ada pintu-pintu yang terbuka, begitu. Apakah harus sampai ada Satpol PP kemudian disebar di lokasi-lokasi Kalau dilihat publik apa atau yang dilakukan di tempat-tempat lockdown, penegakan hukum, polisi, tentara dilibatkan secara penuh, bukan cuma Satpol PP. Ketika kita serius, tentu kita negara demokrasi. Kalau Korea tidak pakai, tapi kan bisa. Mereka yang keluar tanpa alasan. Kalau di tempat-tempat lain jelas kok. Satu, membeli makanan. Dua, ke rumah sakit. Tiga, darurat. Nah, tanpa tiga, tapi semuanya. Perdana Menteri Singapura sudah bilang, Perdana Menteri Italia sudah bilang, ayolah maju ke depan. Pak Jokowi sudah bagus kok. Sebagai oposisi, apa yang akan dilakukan atau disarankan oleh saya Pak tidak ingin sekarang ini kita bermain oposisi atau tidak oposisi. Ini masalah yang tidak mengenal oposisi atau koalisi. Ini yang saya inginkan ada sikap yang firm dari kebijakan di atas, keputusan di tengah, eksekusi di bawah, sampai ke lapangan semuanya inline bahwa kita sedang menghadapi pandemi. Kita sedang, kalau di Italia kemarin kami menghadapi tsunami. Sekarang ini di Italia dipilih mana yang bisa diselamatkan hidup, mana yang nggak bisa diselamatkan. Ini bukan masalah doa, bukan. Ini masalah kita science based evidence. Pak Mardhani sudah ditetapkan sebagai bencana nasional terkait dengan penyebaran virus corona ini. Apa yang Pak Mardhani harapkan dari pemerintah dilakukan? Satu, anggarannya mana? Jelaskan berapa akan diberi subsidi kepada rumah sakit yang akan mengelola. Ingat, beberapa rumah sakit kita sekarang ini hidup segan, mati pun tidak karena belum selesai urusan BPJS. Kedua, siapa yang akan menjaga di lapangan. Ketiga, siapa yang akan mengeksekusi ketika ada yang melanggar. Itu semua mesti ada aturan jelas. Silakan dijawab. Kalau bilang rumah sakit hidup segan, mati tak mau dengan BPJS, saya kira sebagai anggota DPR terlalu berlebihan. Itu berlebihan. Kita fokus lagi kepada, saya mau bilang yang mau ditambahin saya mau bilang bahwa ketika kita bicara tentang masalah virus corona COVID-19 ini, jangan ada orang main politik untuk urusan ini. Itu satu. Yang kedua, dalam hal untuk kepentingan setiap persiapan rumah sakit yang tadi beliau sebutkan, pemerintah menambah 8 rumah sakit daerah Pasar Minggu, Rumah Sakit Tangerang, Polri, Minto Harjo yang dekat kita dari kantor sini pun juga, dan ada beberapa yang lain. Apa yang mau saya katakan, berkali-kali Menteri Kesehatan kemudian melalui juga juru bicara pemerintah menyampaikan terhadap semua rumah sakit rujukan yang disiapkan oleh pemerintah memberikan jaminan atas setiap orang yang terindikasi mendapat terkena dengan virus corona. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa terlalu curang kita kalau menyampaikan kepada publik, bahkan saya menyebutkan publik nanti tersesat. Kalau ada informasi terkait dengan pemerintah tidak siap dalam menyiapkan rumah sakit. Itu masalahnya, poinnya. Mas Aris, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Social distancing sudah diimbau. Apalagi apakah screening atau penapisan ini harus dilakukan? Kalau menurut saya komprehensif ya. Nggak bisa memilih satu hal di antara yang lain. Saya dalam soal lockdown juga menurut saya jangan buru-buru diskusi lockdown atau enggak. Misalnya Presiden tadi saya tungguin, dia cuma bilang bahwa itu keputusan ada di saya. Saya sebenarnya nunggu Presiden mengutarakan syarat-syarat lockdown. Skala ini saya tidak akan lockdown. Saya minta kepala daerah tidak lockdown, tapi lockdown akan dilakukan jika ada unsur-unsurnya, ya kan? Atau misalnya didiskusikan hal-hal tersebut, jika sudah mencapai titik tersebut harus lockdown. Di Malaysia hari ini tadi Anda sebutkan, diputuskan lockdown. Tapi waktu kasus 1, 2, 3 mereka belum lockdown, tapi mereka bikin pembatasan, tapi menghambat untuk lebih jauh mereka lockdown. Jadi menurut saya begini, satu proporsional, harus proporsional.
yang mau di social distancing itu yang di bagian yang mana. Negara harus ke sana. Jangan juga ribut daerah sama pusat. Bus harus dikembalikan rame. Buzzernya nanti bilang, nih Anies maunya apa. Baik. Menurut saya begini, Anies sama Jokowi hari ini menurut saya sama-sama punya tanggung jawab. Baca Koordinasi undang-undang ya. penanganan wabah. Baca peraturan pemerintahnya. Baik, Ya baik. kan? Baca undang-undang kesehatan. Tidak dibedakan jauh antara daerah sama pusat. Baik, secara Mereka komprehensif. satu posisi. Nanti kita bahas lagi. Gitu. Kita bahas Ya. lagi langkah apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Langkah yang paling utama yang dilakukan sebagai prioritas untuk mencegah persebaran virus corona ini selepas jeda di dua. Harus ada langkah cepat, langkah darurat yang diambil oleh pemerintah untuk bisa menangani persebaran virus corona. Gus Nabil, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Masukan. Ya, pemerintah memang harus menambah daya cepat ya untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menghadapi corona ini. Termasuk bagaimana penyelesaian 1.000 kamar di Pulau Galang yang ditargetkan selesai dalam 21 hari. Ini betul-betul bisa terlaksana. Kemudian saya ingin menghimbau juga kepada masyarakat, khususnya yang Muslim, ati Allah wa ati'ur Rasulah wa ulil amri minkum. Artinya ketika presiden sudah mengambil kebijakan, mengambil keputusan, marilah kita taati. Dan tidak perlu diperdebatkan bahwa ada kritik itu harus. Ya. Dan pemerintah Perbaikan tidak tuli. Karena saya meskipun partai pendukung pemerintah, beberapa kali di Komisi 9 saya mengkritik Menkes dan ternyata juga didengarkan dan diperbaiki. Dan yang terakhir, meskipun secara jasmani kita sudah melakukan banyak sekali upaya-upaya, mau penyiapan rumah sakit dan lain sebagainya. Doa tetap harus kita panjatkan karena ud'uni astajib lakum. Istighosah, kunut itu Mau kepada penting. siapa kita meminta kalau Jangan bukan dianggap kepada- Tuh. sepele itu ya. Mas Aris. Menurut saya begini, nggak usah pakai klaim-klaim angka, aturan segala macam. Dalam hak asasi manusia itu ada satu prinsip namanya answerability. Tindakan penguasa sebagai penanggung jawab itu ditunggu menjawab masalah atau tidak. Saya pikir pergi aja nongkrong di lokasi-lokasi itu penting. Yang kedua, selain memperbaiki apa yang sudah ada dengan kualitas, dengan kuantitas, tetapi juga penting untuk meminta partisipasi orang-orang yang banyak menikmati kekuasaan hari ini. Misalnya swasta-swasta yang uangnya banyak, rumah sakit swasta yang menurut saya cukup jauh lebih sukses dalam Kolaborasi ya. Berarti. harus kolaborasi dalam pemenuhan hak ekonomi dan hak sosial, ya, terutama hak sosial. Partisipasi warga itu penting. Kalau kita nungguin negara doang ya kayak begini situasinya. Jadi menurut saya panggil aja tuh asosiasi rumah sakit swasta itu mintakan mereka untuk membantu. Yang kedua, yang berikutnya lagi adalah saya pikir sudah mengikuti petunjuk WHO. Tinggal koordinasi dengan WHO, bagaimana misalnya negara-negara maju mau membantu seperti Singapura, Australia, beberapa negara yang lain itu kan punya kapasitas untuk berbagi. Saya pikir nggak usah gengsi, apalagi hanya sibuk dipolitisasi dengan orang-orang yang masuk dalam daftar survei. Kira-kira begitu. Pak Mardhani, kolaborasi tidak hanya bisa pemerintah untuk mengatasi ini, tapi banyak pihak termasuk masyarakat. Ya. Yang pertama tentu saya mendorong Pak Presiden desesif, ambil keputusan, waktu sangat mahal. Lambat sehari 2 hari itu dampaknya luar biasa. Sekalian ngingetin ada Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini lebih cocok digunakan ketimbang Undang-Undang BNPB, tetapi sayangnya belum ada perpresnya. Ayo segera dirapikan. 3 hal. 1, ayo pemerintah jadi guru mendidik masyarakat ini saat yang berat semua harus nurut. Kedua, pemerintah membuat aturan negara hadir. Mulai dari rumah sakit di bawah, puskesmas, jaga dokter, semua benar-benar melayani masyarakat. Ketiga, buka komunitas internasional untuk sama-sama. Ini bukan masalah lokal, ini masalah pandemi global. Begitu. Baik. Pak Ngabalin terakhir. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah dan Bapak Presiden confident, mengerti dan tahu apa yang harus beliau lakukan dan apa yang harus beliau yakinkan kepada warga negara Indonesia. Karena itu ketika Kepres nomor 7 tahun 2020 diterbitkan dan menunjuk Letnan Jenderal Doni Monardo, sejarah mencatat bahwa selama masa dinas beliau baik di dinas militer maupun di swasta, yang bukan pemerintah ini swasta, semua
tidak ada yang gagal, Baik, selalu langkah berhasil. terdekat yang apa dilakukan? Dalam poin inilah yang ingin saya katakan bahwa langkah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya mencatat dengan baik bahwa sekarang yang paling penting itu adalah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Poin-poin inilah yang kita harapkan bahwa masyarakat tetap teduh dan tenang dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Negara hadir dan negara mempersiapkan akses kelembagaan maupun anggaran pendapatan belanja negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bersama melawan corona tidak hanya pemerintah tapi juga beberapa pihak termasuk dengan masyarakat. Terima kasih. Karena Presiden menyebutkan bahwa musuh kita adalah hari ini adalah virus corona. Baik, terima kasih Pak Ngabalin, terima kasih Pak Mardhani Alisera, terima kasih juga Mas Haris Azhar telah bergabung di Dua Arah malam hari ini. Saya tutup Dua Arah hari ini terkait dengan gerak cepat melawan corona. Kita berjumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.